Sahabat, dalam hidup ini sebenarnya apa yang kita tunggu? Apakah kita menunggu kaya? Apakah kita menunggu tua? Atau apakah kita menunggu pensiun? Kita bangun setiap pagi, kita berangkat kerja, kita mencari nafkah, kita menabung, kita menunda banyak hal. Tapi pernahkah kita bertanya, untuk apa semua ini? Kita menunggu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, hari ini izinkan saya bertanya sesuatu kepada hati kita. Dalam hidup ini, apa yang sebenarnya kita tunggu? Kita bangun setiap pagi, kita berangkat kerja, kita mencari nafkah, kita menabung, kita menunda banyak hal. Tapi pernahkah kita bertanya, untuk apa semua ini? Kita menunggu apa? Sebagian orang berkata, saya menunggu saat punya rumah. Ada yang berkata, saya menunggu hari tua saat saya bisa ibadah dengan tenang. Ada yang berkata, saya menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Sahabat, bukankah kita sering menunda-nunda kebaikan dengan alasan menunggu? Menunggu gajian, menunggu anak besar, menunggu bisnis sukses, menunggu hati siap. Padahal kematian tidak pernah menunggu kita siap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Ayat ini menegaskan, tidak ada yang bisa mempercepat atau menunda kematian walau 1 detik. Maka pertanyaannya, kita menunggu apa lagi untuk berbuat baik? Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang miskinmu, masa luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Lihatlah, Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk menunggu, tapi justru untuk memanfaatkan waktu yang ada. Sahabat, banyak orang baru mau mendekat kepada Allah ketika mereka terpuruk. Padahal nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga, itu semua adalah panggilan lembut dari Allah. Kita sering menunggu momen besar untuk taubat, menunggu Ramadan, menunggu umur 40, menunggu ada hidayah. Tapi
siapa yang menjamin kita sampai di hari itu? Kematian itu seperti tamu yang tidak pernah memberi kabar. Ia bisa datang di malam sunyi, di pagi sibuk, di jalan raya, bahkan di sajadah. Sahabat Tafakkur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita ingat berapa banyak orang yang kita kenal kemarin masih bercanda, hari ini sudah terbujur kaku. Berapa banyak yang berkata, saya akan taubat besok, tapi besoknya jasadnya dibungkus kain kafan. Pertanyaannya, kalau kematian datang hari ini, apakah kita siap menghadap Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan hari esok, bukan sekedar menunggu. Sahabat, kadang kita berkata, nanti kalau saya sudah tua, saya mau rajin salat. Nanti kalau bisnis saya sudah mapan, saya mau sedekah banyak. Tapi tahukah Anda, bisa jadi Allah ambil kita saat sedang sibuk menunda. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, menunda amal adalah salah satu tipu daya terbesar setan. Setan tidak selalu menyuruh kita untuk langsung berbuat maksiat. Terkadang ia hanya berkata, tenang, masih ada waktu, nanti saja taubatnya. Dan saat kita percaya, tiba-tiba waktu kita habis. Sahabat, hidup ini seperti perjalanan dengan tiket sekali jalan. Tidak ada pulang, tidak ada kesempatan mengulang. Kita tidak bisa berkata kepada malaikat maut, tunggu sebentar, saya mau salat dulu. Atau, tunggu, saya mau minta maaf kepada orang tua dulu. Tidak, malaikat maut tidak pernah menunggu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, orang cerdas itu bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, tapi yang menyiapkan bekal sebelum ajal menjemput. Sahabat, mari kita tanya hati kita sekarang. Kalau selama ini kita menunggu, sebenarnya kita menunggu apa? Apakah menunggu bahagia, menunggu kaya, atau menunggu siap? Padahal kebahagiaan sejati adalah saat kita dekat dengan Allah. Kekayaan sejati ada saat hati kita penuh syukur. Kesempatan sejati ada saat kita hidup hari ini. Maka jangan tunggu waktu sempurna untuk memulai. Mulailah sekarang dari hal kecil. Mulailah salat tepat waktu. Mulailah baca Quran walau 1 ayat. Mulailah sedekah walau 1.000 rupiah. Mulailah minta maaf sebelum terlambat. Karena setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan langkah besar darinya menuju kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan barang siapa datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, jangan tunggu esok untuk taubat, karena esok
bisa jadi hanya milik orang lain, bukan milik kita lagi. Mulailah dari sekarang, karena waktu tidak akan menunggu, dan kematian semakin hari semakin dekat. Semoga kita termasuk orang yang tidak menunda amal, yang memanfaatkan setiap detik hidup untuk mendekat kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami menunda-nunda taubat. Jangan biarkan hati kami tertipu oleh waktu. Jadikan sisa umur kami penuh dengan ketaatan, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.